Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua. Ya, kalian tadi pagi sudah dapat motivasi, jadi saya berharap apa yang didengar tadi pagi dari Ustadz yang dari Jogja, mudah-mudahan bisa, ya paling tidak memberi semangat buat kalian semua ya. Ya, mari kita mulai kegiatan KBM kali ini dengan membaca doa. Yang Muslim membaca Fatihah dan doa menuntut ilmu, yang non Muslim silakan seperti kebiasaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih atas doa-doanya, semoga doa-doa kalian dikabulkan, dan hari ini jam terakhir ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kalian semua, juga buat saya. Baiklah, sebelum dimulai, sebaiknya saya tahu juga nih, sudah dapat notifikasi di GCR ya, soal nilai ya? Ada yang belum dapat? Silakan berkomentar. Jangan diam aja. Karena yang saya ajak ngomong pasti punya hati. Ya, punya hati nggak sih? Punya, Pak. Iya, kalau punya hati pasti diajak ngomong ya nyaut. Karena itu salah satu adab ya. Adab menuntut ilmu dalam Islam adalah, saya waktu kecil belajar di pesantren namanya taklimul mutaklim. Adab seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Salah satunya adalah menghargai, bukan menghormati, menghargai dirinya sendiri ketika diajak bicara oleh gurunya, oleh ustadznya, dia akan menanggapi. Ya, itu salah satu adab. Ya. Jadi kalau diajak bicara, siapapun di ruang kelas ini ya silakan berkomentar ketika diajak bicara. Ketika diminta untuk diam ya diam. Ketika diminta untuk mengerjakan ya mengerjakan. Itu adab ya. Adab yang harus selalu dijaga ketika kita menuntut ilmu, dimanapun berada, bukan cuma di ruang kelas ini, dimanapun berada. Kita belajar misalnya nanti kamu magang di kantor, itu juga kan belajar. Ruang belajarnya cuma berbeda dengan orang-orang yang berbeda juga. Nah, hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang sepele, tetapi justru itu yang akan bikin kepleset orang lain, ya, diri kita maksudnya, akan membuat lengah, ya. Akhirnya kita kepleset hanya gara-gara hal-hal sepele. Nggak ada orang kepleset, kesandung oleh batu yang besar, tapi dia akan kesandung oleh kerikil yang diinjak, kerikil yang ditendang, ya seperti itu jatuhnya. Jadi begitu sekarang pejabat-pejabat, dia tergelincir karena memang hal-hal yang sebenarnya dianggap sepele. Korupsi itu sepele, ya. Korupsi itu sepele. Tetapi jadi besar karena korupsinya cuma 10.000, tapi tiap hari dari jutaan paket. 10.000 kali 1 juta paket itu udah ketahuan berapa. Ya, udah 1 miliar. Satu hari 10.000 pada kecil. Dulu ada pejabat yang cuma ngambil untung dari sapi. Gak banyak. Cuma 5.000 atau 3.000. Kecil kan? Sepele kecil 3.000. Tapi 3.000 dari miliaran ya. Kalau sapinya ada ratusan kali 3.000, ketahuan berapa ya.
bahkan mungkin ribuan, ratusan ribu, ya. Setahunnya berapa. Nah, jadi seperti itu. Sama, guru ya begitu, sepele. Ketika dia ngomong sembarangan, sepele, jatuh dia martabatnya jadi guru. Kira-kira begitu mungkin ya. Jadi, kalau nanti diminta untuk bicara, silakan bicara. Ya. Salah benar itu belakang. Tapi menjadi sesuatu yang baik untuk dilakukan karena memang kita sedang belajar. Inilah kondisi sedang belajar seperti itu. Nanti akan terbiasa ketika kita terjun di masyarakat. Diajak ngomong, menatap mata, jangan nunduk aja, tanggap, bicara dengan sopan, tidak menyebut nama-nama binatang, seperti itu kira-kira. Ya, itu pelajaran sikap ya, yang selalu harus kita gaungkan. Karena memang sikap, kenapa di raport nilai sikap itu paling awal? Karena memang sebenarnya kepintaran seseorang, kepandaian seseorang, Naya tuh pintar matematika akan tidak lagi berguna ketika sikapnya buruk. Seorang kasmadi tidak akan dihormati oleh temannya, lingkungannya, gitu ya, termasuk muridnya, karena dia bicara misalnya bicara kasar. Ya, guru kok bicara kasar, muridnya dilarang-larang bicara kasar, tapi gurunya bicara kasar, kan? Sama ya. Jadi kayak gitu. Jadi kamu belajar, saya juga belajar. Karena memang sejatinya seorang Muslim tidak pernah berhenti harus belajar. Terus belajar sampai dia mati, dia belajar. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang laporan keuangan. Kamu bisa lihat di GCR, bisa lihat juga di webnya sekolah yang sudah saya share, materinya ada semua di sana. Buku juga kamu bisa lihat di sana. Jadi jangan sungkan-sungkan melihat materi di web sekolah yang saya buat, semuanya materi ada di sana, ya, modul-modul, kemudian buku-buku juga bisa di sana, tinggal download aja. Kemudian nanti kamu kalau punya karyanya juga akan saya publish di sana. Nah, sebelum nih, masih sambil nunggu teman-teman kamu nih, masih ada 4 orang lagi belum yang belum hadir. Nanti PJ ekonominya laporin ke saya siapa yang tidak hadir hari ini, ya, jadi bisa di-compare dengan yang ada di screenshot saya. Saya belum screenshot ya. Ya silakan deh dibuka kameranya sebentar aja. Paling 2 menit sambil nunggu teman-teman kamu. Biasanya ada yang males-males buka kamera. Ya, jangan malas-malas buka kamera, cuma sebentar aja sama saya sih, nggak wajib on terus kan. Ya silakan dibuka kameranya, saya mau screenshot, nanti saya, ya itu ritual tiap pagi, tiap belajar ekonomi harus ada. Ya silakan dibuka kameranya, sebentar aja, 1 menit dari sekarang. Giska udah ada nilainya ya Giska ya? Saya yang menyusun akuntansi kelompok belum, Pak? Iya, kalau yang kelompok belum. Karena memang belum semua saya periksa. Ya, nilainya belum juga saya upload, masih ada di Excel. Ada. Mario keluar nih, kenapa Mario nih keluar? Ya, Tasya, Adinda, Torik, rambutnya boleh juga. Torik, rambutnya dikuncir aja biar kelihatan ganteng. Itu rambutnya berapa meter udah? Oke, Diana belum, Naswa. Yang kameranya error kayak Tasya, ya gitu, bilang ya. Apa-apa bilang, Pak, kamera saya error. Tapi jangan bilang nggak error terus error, gitu. Nanti error beneran. Cesa juga belum nih, Cesa nih. Pak, kamera saya masih loading, Pak. Iya. Lalu Pak, saya ya enak gitu. Kameranya udah dinyalain. Ya, nggak apa-apa. Nah gitu, enak ngomong gitu.
Saya nggak saya vonis terus kamu bersalah. Ya oleh kamu gitu ya. Jadi enak kita ada komunikasi. Kalau begitu kan jadi guru juga nggak salah tafsir. Banyak guru yang salah tafsir karena kayak gitu tuh, nggak ada komunikasi. Oke, tutup lagi kameranya. Ya, saya mau share ya. Ya, tadi saya udah lihat-lihat nih. Ada kok kelompok 1 ngerjain nomor 1, kelompok 2 ngerjain nomor 1. Harusnya kelompok 2 ngerjain nomor 2. Ya, tapi nggak apa-apa lah, udah kamu udah ngerjain. Kelihatan belum? Oh, belum ya? Belum, masih loading. Oke, kelihatan? Saya buka nih kelompok 2. Oh, bukan kelompok 2 berarti. Tadi ada kelompok berapa ya? Genap juga. Oke, kelihatan nggak? Hai kelas, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Yang ini kelompoknya siapa nih ya? Kelihatan, Pak. Kelompok 5. Oke, ya. Ya, ini kamu lihat kelompok 5. Yang kelompok 5 sambil dicek ya, sambil saya ngecek, kamu bisa lihat ya. Oke, nomor 1 udah benar, nomor 3 oke udah benar. Sorry, nomor 3, nomor 2 tanggal 2 maksudnya, tanggal 9 tanggal 9 nih kok ada 27. Oh ya, ini dihapus ya, saya hapus ya, harusnya nggak usah. Tanggal 17 oke udah bener. Ini nggak usah, keterangannya nggak usah ya. Kalau yang bukan pendapatan sama beban nggak usah. Tanggal 11 oke. Tanggal 15 oke, sip. Tanggal 19 bayar utang P. Tanggal 21 ya, 800 biaya ini. Oke, betul. Tanggal 25 utang bank. Ya, ini ya. Tanggal 25 ini utang bank. Jadi, kalau nanti ada utang bank, dia harus ditambah kolomnya. Jadi di sini utang bank. Ya. Ingat ya, nanti utang bank nggak boleh dicampur dengan utang usaha. Jadi ini mana 10 juta. Oke. Harusnya di sini. Sambil saya betulin. Jadi kamu tahu ini salah. Ini tetap 14. Saya copy dulu. Nanti ulangan kayak gini ya. Lah, ulangannya nggak gini karena waktunya nggak cukup kalau nggak di sekolah ya. Ini meminjam banknya nggak usah. Ya, kenapa? Karena bukan beban dan pendapatan. Jadi kolom keterangan ini isinya modal usaha, modal awal ya. Ini modal awal, jangan modal usaha. Modal awal aja biar gampang. Oke, terus pendapatan sama beban aja. Ya, nggak usah yang lain. Ini supaya lebih enak, drive aja. Gitu, ya. Lebih sederhana. Oke, jadi 800.000 udah benar. Sorry, 1.400.000 ini gaji ya, benar. 1.500.000 ini bayar utang ya, piutang ya. Oke, sip, udah benar. Jumlahnya harusnya nih 52 juta. Oke, ini belum di copy. Ya, jadi saya periksa satu kelompok dulu ya. Nah, dari kelompok 1 ini, bukan kelompok 1 ini, kelompok 5 ya. Dari kelompok 5 ini nanti dijadiin laporan keuangan, itu maksudnya.
Ya, oke, udah benar. Jadi kelompok ini udah benar, cuma tadi di sini yang salah ya. Saya tandain yang salahnya. Yes, salah. Ya, ini yang salahnya. Jadi saya bisa tahu kalau ini salah. Ya, cuma salah satu. Udah bagus, nanti kamu, saya percaya aja kalau kamu sekelompok ngerjain semua. Ya, saya percaya itu. Jadi saya juga harus berpikir positif sama kamu. Nggak boleh negatif-negatif kan, ntar negatif juga buat saya soalnya. Ya, jadi ini kelompok ini salahnya cuma di sini aja, ya, di tang ini harusnya gitu. Nah, sekarang kita mulai belajar laporan keuangannya. Saya catat di sini, nanti saya downloadan ini, nanti saya share ulang untuk semua kelompok. Jadi semua kelompok bisa lihat, termasuk catatan-catatannya. Sengaja saya catat di sini supaya kamu bisa baca. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ini, laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri atas satu, laporan laba rugi. Saya tulisnya urut karena nanti cara ngerjainnya juga harus urut. Dua, laporan perubahan modal. Kemudian tiga, laporan neraca atau neraca saja. Ya. Kemudian yang keempat, laporan arus kas. Yang akan saya jelaskan tiga dulu, karena nanti yang keempat akan dijelaskan lebih rinci di laporan keuangan perusahaan jasa, karena ini baru dasar ya. Nah, ini ada 4 nih laporan keuangan yang perlu diketahui oleh kamu. Ada 6 sebenarnya, tapi yang 2 lagi itu tidak kita pelajari. Ya, ada catatan-catatan laporan arus kas dan seterusnya. Itu nanti kamu belajarnya kalau kamu masuk ke kuliah di jurusan akuntansi atau kamu masuk di manajemen keuangan gitu ya. Nah, nomor 1 dulu. Nomor 1, laporan laba rugi. Saya singkat aja ya. Laporan laba rugi itu apa yang di dalam laporan laba rugi? Yang ada di laporan laba rugi itu 1, akun pendapatan. 2, akun beban. Jadi laporan laba rugi itu isinya cuma pendapatan dan beban. Udah itu selesai. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya ya. Bentuknya itu ada 2. Boleh yang pertama dengan cara single step atau yang kedua multiple step. Nah, ini ada 2 cara. Sekarang, kecepatan nggak saya jelasinnya? Enggak, Pak. Ya, kalau nanti kecepatan dicolek-colek ya, diinterupsi. Pak, kecepatan, saya nggak ngerti gitu. Ya, nggak apa-apa. Pakai bahasa kamu nggak apa-apa. Saya nggak ngelarang-larang pokoknya. Nah, kita lihat nanti persamaan akuntansi yang dibuat oleh kelompok 5. Nih, ini persamaan. Oh iya, ini ada namanya nggak nih? Oh ada ya. Nah ini saya copy nih. Jadi ingat, kalau ngerjain akuntansi, semua harus ada judulnya. Nama perusahaan, kemudian saya di sini deh ya. Di sini ya. Oke. Nama perusahaannya, kemudian judul yang dikerjakan. Lagi ngerjain apa? Ngerjain laporan laba rugi, ditulis. Laporan laba rugi. Periodenya kapan atau waktunya kapan? Januari. Januari itu maka ditulisnya bukan bulan, tapi tanggalnya 31 Januari. Biasanya akhir bulan, karena laporan keuangan itu buatnya akhir bulan. Nah, ini yang kita kerjakan sekarang ini dengan cara single step. Single step itu mengerjakan laporan laba rugi dengan cara yang sederhana, itu single step. Ya, oke, kita mulai. Yang A,
Tadi isinya apa? Pendapatan. Kita tulis pendapatan. Titik 2. Apa aja pendapatannya? Lihat di persamaan akuntansi kolom keterangan. Ada berapa pendapatannya? Ya, misalnya cuma satu. Misalnya pendapatan jasa aja atau pendapatan usaha lah. Ya. Ini saya selalu lihat. Oke, pendapatan usaha. Lihat pendapatan ada berapa di sini? Ya, 700. 1 juta berarti 1.700.000. Lihat lagi, ada lagi enggak? 2 juta berarti 3.700.000. Ada lagi? Oke, cukup. Berarti di sini kamu tulis nih. 3.700.000. Oke, ke depan. Enggak, Pak. Oke, masih bisa ngikutin ya. Oke, kalau saya selalu nyetin, kalau nanti kecepatan ngomongin aja. Sekarang yang B, karena cuma satu nih ya. Kalau kok bisa ada banyak jenisnya bisa, misalnya di sini nih, misalnya 700, ini pendapatan misal pendapatan bunga. Nah itu harus dipisah, nggak boleh digabung ya. Atau di sini ada lagi nih pendapatan komisi, misal ya. Nah, ini nggak boleh digabung, harus dipisah. Gitu ya. Nanti jadi pendapatan usaha, pendapatan bunga, pendapatan komisi. Walaupun jumlahnya nanti 3.700.000 juga, ya, tapi nggak boleh. Kenapa? Karena memang sumbernya beda, sumber pendapatan yang beda. Nah, sekarang beban-beban. Tulis beban-beban. Pak, saya bertanya, Pak. Oke, sip. Contohnya dipisah itu kayak gimana, Pak, penulisannya? Oke, ini saya itu ya. Misal nih, pendapatan komisi. Sip. Nah, ini contoh yang dipisah. Nanti sebenarnya di soal yang kelompok nih 5 kelompok ganjil ya. Di soal yang kelompok genap itu ada pendapatan bunga. Nah, itu nanti dipisah tuh. Misal nih, karena sudah ditanya, saya jawab di sini. Misal ya, ini pendapatan komisi. Ini saya hapus dulu. Ini jadinya 3 juta. Mana tadi pendapatan? Oh ya betul. Ya, ini jadi di sini 700. Siapa tadi yang nanya ya? Saya, Pak. Siapa? Diandra ya? Oke. Jadi ini kayak gini Diandra. Dipisah gini. Jumlahnya berapa? Tetap aja sih 3.700.000. Ya, tapi karena sumber pendapatannya berbeda, maka dia harus dipisah. Sama, misal nih, kalau seorang muslim, zakat itu kan dipisah ya. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, sama-sama harta kita juga, tapi dipisah. Zakat fitrah itu zakat yang wajib dibayar tiap tahun. Zakat mal, zakat yang juga wajib dibayar tiap tahun, tapi, tuh ada tapinya, tapi memenuhi standar zakat mal. Misalnya emas tidak diperjualbelikan, tapi emasnya disimpan sejumlah kalau dirupiahkan 99 juta misalnya. Nah, kalau sudah memenuhi standar 99 juta, maka wajib dizakatkan. Nah, beda kan sama zakat fitrah? Sama-sama zakat gitu. Nah, sama ini juga gitu. Pendapatan, kalau dia pendapatannya komisi, maka harus dipisah. Sampai sini, Diandra? Gimana? Iya, Pak. Oh. Terus itu ditulis di kolom di mananya, Pak? Di kolom pendapatan, bawahnya. Setelah pendapatan usaha, pendapatan komisi. Gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Sip. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini saya hapus lagi ya, karena memang ini nggak ada pendapatan komisinya. Ini kalau nanti sempat kita coba nanti buka yang soal persamaan akuntansi yang sudah dibuat oleh kelompok yang genap. Oke, ini karena ini single step ya. Jadi single step itu ke bawah semua tapi nggak dirinci.
Ya, misalnya satu, ada berapa beban di sini? Kamu lihat di kolom keterangan, beban. Ini sewa gedung beban ya. Beban sewa gedung. Nah, berarti ini kamu copy nih. Copy di sini ya, biar gampang enak gitu. Nah, terus apa lagi? Ada 3 juta ya, tulis di sini 3 juta. Oh, salah. Bentar ya, saya betulin dulu ini. Ya, saya geser. Ini 3 juta, berarti di sini tulis 3 juta. Kemudian ada lagi pendapatan biaya, biaya listrik. Copy biar gampang lah. Saya nggak ngetik-ngetik lagi. Biaya listrik 800.000, tulis 800.000. Nah, terus ada lagi gaji ya. Biaya gaji. Biaya gaji 1.400.000. Ada lagi? Oke, cukup ya. Berarti ini kamu jumlah nanti nih. Ini dijumlah semua ya. Semuanya dijumlah, kemudian jumlahnya itu akan mengurangi pendapatan. Oke, kecepatan. Kalau nggak kecepatan, saya agak cepetin dikit. Nah, di sini ditulis jumlah beban. Sini tulis 2 juta, 4 juta, 4 juta, 5 juta, 200. Oke, ini 5.200.000 jumlah beban. Nah, tinggal kamu lihat ini jumlah pendapatannya 3.700.000, jumlah yang dikeluarkan 5.200.000. Kira-kira rugi apa untung? Rugi. Rugi, berarti di sini tulis rugi. Ruginya berarti 1.500.000. Oke, jadi gitu. Sampai sini dulu. Ada yang tanya? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Itu Prive kenapa nggak dipakai Pak? Oh ya, Prive kenapa nggak dipakai? Prive itu unsur dari modal. Ya. Jadi unsur modal ya. Prive itu nanti unsurnya modal. Oke. Sampai sini? Ada lagi yang tanya? Nah, selesai kamu ngerjain laporan laba rugi. Ini namanya cara single step. Lebih sederhana dari multiple step. Kenapa saya nggak contohin yang multiple step? Karena soal ini tidak bisa dibuat jadi single step. Ya, multiple step. Kenapa? Karena semuanya tidak ada beban di luar usaha dan tidak ada pendapatan di luar usaha. Nah, gitu aja. Ya. Ini cara ngerjainnya. Selesai. Sampai sini ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut ke perubahan modal. Oke, kalau sudah selesai ini, maka saya jelasin yang perubahan modal. Perubahan modal nomor 2. Oke. Nanti ini akan menjawab pertanyaan teman kamu yang tadi nanya kenapa price tidak dimasukkan gitu ya. Laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal itu isinya apa aja? Isinya 1, modal awal. Ya, kemudian apa lagi? Ya, price. Saya urut ya. Laba atau rugi. Kemudian C, price. Yang ketiga price. Yang keempat modal akhir. Nah, jadi laporan perubahan modal itu ini isinya 4 ya. Cara membuatnya seperti apa? Sebentar dulu ya.
Jadi modal awal dari mana kamu lihatnya? Modal awal kamu lihatnya di sini nih. Di kolom keterangan paling awal, paling pertama nih modal awal. Kemudian laba rugi lihatnya di mana? Laba rugi lihatnya di laporan laba rugi ini, ya. Kalau saya insert gitu ya, saya belum pernah menggunakan insert soalnya. Agak ada di sini ya. Ya, shape-nya nggak ada atau saya yang agak sedikit bego ini ya. Oh ya, nggak ada ya. Tanda panah maksudnya ya. Jadi modal awal itu lihat di sini. Ya, saya tandain deh. Saya pakai warna biar sama. Nah, ini modal awal, lihatnya di sini. Ya. Kemudian laba rugi lihatnya di mana? Laba rugi lihatnya di sini. Nih laba rugi ya, lihatnya di sini. Saya bedain warnanya. Ya, ini asal aja saya nih. Ya, ini sama ini. Ya. Kemudian price lihatnya di mana? Nah, price itu lihatnya di mana? Lihatnya di keterangan. Mana keterangannya? Nah, ini tadi. Ya, ini jawaban dari teman kami yang nanya tadi. Ya. Kemudian modal akhir lihatnya di mana? Modal akhir lihatnya di persamaan akuntansi. Di mana angka modal paling, ini kan modal nih. Modal ya, paling akhir ini. Ya. Maka supaya gampang, kamu biar ingat, ditulis nih. Modal akhir. Ya. Nah, ini yang kamu lihat. Ya. Jadi, itu caranya. Salah lihat. Oh iya betul ya. Ya, jadi gitu caranya. Ya. Ini yang warna-warna ini kamu lihat samain di sini. Nah, caranya gimana? Sekarang kita bikin laporannya. Kita copy dulu ini. Jadi enaknya kalau kita ngerjain pakai Excel gitu, kita copy aja. Tinggal ganti laporan perubahan modal. Mudah-mudahan kamu masih ada di depan laptop, di depan HP, jadi bisa tetap konsen, fokus belajar. Ingat tadi, ya, salah satu kemenangan harimau macan singa, walaupun cuma 58 km, tetap bisa mengalahkan rusa atau kijang yang kecepatannya 90 km. Karena fokus. Nah, kamu buat. Tadi apa isinya? Modal akhir. Tulis modal akhir. Berapa jumlahnya? Sorry. Modal awal. Berapa jumlahnya? Kamu lihat di sini. Jumlahnya 30 juta. Berarti kamu tulis 30 juta. Ya, kemudian apa tadi? Laba atau rugi. Karena di sini rugi, tulisnya rugi ya. Rugi. Ya. Ruginya berapa? Ruginya 1.500.000. Nah, price-nya berapa? Price tulis di sini. Price berapa price-nya? 500. Ya. Nah, rugi itu ngurangin modal, price itu ngurangin modal. Kok bisa tahu price-nya ngurangin modal? Lihat di persamaan akuntansi. Min ya, price-nya berarti ngurangin modal. Ini kalau modal. Ya, jadi nah, karena sama-sama min, ini dijumlah. Jadi, judulnya apa? Judul jumlahnya pengurangan modal. Ya. Berapa jumlahnya? Ini lihat di jumlah aja nih. Ya. Berapa jumlahnya? 2 juta. Kamu tulis 2 juta di sini. Tapi, jangan lupa, karena ngurangin, dia tanda dalam kurung. Ya. Oke, ini juga biar sama modelnya. Nah, dijumlah deh. Berapa modal akhirnya? Tulis ini. Modal akhir. Ingat ya. Jadi cuma ada 4. 30 dikurangi 22 juta. Berarti 28 juta. Oke. Selesai kita bikin laporan perubahan modal. Kita cetak tebel deh. Biar enak melihatnya. 28 juta ya. Jadi ini gampang ya.
bikin laporan modal, laporan perubahan modal hanya seperti ini. Hanya ada 4. Modal awal, rugi atau laba, price, kemudian modal akhir. Kalau dia nanti untung, ditulisnya penambahan modal. Kalau dia rugi, ditulisnya pengurangan modal. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanya? Nah, sebelum ke yang lain, 28 juta ini modal akhir sama nggak dengan yang ada di persamaan akuntansi? Kita lihat, sama nggak? Modal akhir 28 juta. Di sini 28 juta. Jadi, kalau nanti laporan perubahan modalnya tidak sama dengan persamaan akuntansi yang di sini paling akhir, berarti ada yang salah tuh. Ada 2 kemungkinan. Salah ngitung atau salah tulis, ya, salah ngitung atau salah tulis. Ya, gitu. Tapi kebanyakan salah di hitungan. Kenapa hitungannya salah? Karena ada jumlah yang salah di sini masukannya. Ya. Soalnya misalnya pendapatan nih, harusnya kan pendapatan di modal, tapi diisinya di kas sama piutang. Di pendapatannya nggak ada. Nah, itu berarti salah. Ya, salah menempatkan hitungannya. Oke, jadi ini laporan perubahan modal. Sampai sini dulu, ada yang tanya? Saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Ya, kalau itu kan ada laba atau rugi ya, Pak. Tapi kalau Ya. misalkan nanti mereka setara gitu, Pak, jadi nggak rugi atau nggak untung juga, itu gimana tuh, Pak? Oke, misal nih, di sini tidak ada rugi, tidak ada laba. Saya copy dulu ini. Saya tulis di sini. Oke. Oke, misalnya tidak rugi, tidak untung ya. Misalnya nih, ini nggak ada. Oke, cuma ada price ya. Cuma ada price, atau di sini ditulis deh laba atau rugi biar gampang ya. 0. Itu ya. Nah, berarti terus ada price, maka price-nya yang jumlah price ini mengurangi modal. Berarti di sini ditulis 500.000. Jadi nanti di sini hasilnya 29.500.000. Nah, gitu. Tadi siapa yang nanya? Saya, Pak. Siapa? Hana, Pak. Hana. Tadi sebenarnya ada lagi yang nanya, siapa lagi ya, lupa tadi. Nah, jadi Hana kayak gini Hana. Kalau nanti nggak rugi nggak untung ya. Nah, ini jadi labanya 0. Kemudian price-nya ada, berarti price-nya yang ngurangin modal awal. Jadi begini. Nah, Pak, tapi tidak ada price, tidak ada untung rugi. Jadi saya ulang, ini contoh dua-duanya nggak ada, Pak, ya. Ini 0 juga. 0. Ya, berarti di sini 0. Di sini berarti 30 juta. Nggak berubah, gitu. Ya. Tapi jarang sekali ya, jarang sekali sebuah perusahaan itu laba ruginya 0. Atau dalam istilah akuntansi disebutnya break even point. Kalau kamu belajar kewirausahaan mungkin sudah diajarin di kelas 11 atau di kelas 10 tentang break even point. Break even point itu artinya perusahaan itu tidak laba, tidak untung. Tidak laba, tidak untung. Tidak laba, tidak rugi. Nah, jadi soalnya kayak gini. Contoh yang kedua ini, contoh laba ruginya 0, tapi ada price-nya. Contoh yang kedua, yang ketiga, Contoh yang ketiga, laba rugi dan price-nya tidak ada. Artinya tidak ada pengambilan untuk keperluan pribadi. Maka ya udah modalnya tetap nggak berubah. Ya, gitu. Saya nggak hapus ini. Ini cuma contoh aja ya. Saya tulis di sini. Ini contoh perusahaan yang BEP, tapi ada price. Tuh, waduh, saya biar enggak. Salah. Oke, ini gini ya. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini. Ini. Ya.
juga tidak ada. Oh, seperti ada itu. Ya, tidak ada. Ya, ini tidak ada price-nya juga seperti ini, ya. Ini 00, yang atas masih ada price-nya. Oke, itu kira-kira siapa lagi yang mau tanya? Selain Hana? Pak, Ya. berat price itu selalu dikurangin modal. Iya, modalnya dikurangin nanti. Kalau dia ada rugi, ada price. Tapi kalau nanti, Pak, contohnya kalau laba gimana? Oke. Contoh yang lain. Saya copy ini ya. Tapi laba ya. Enggak break even. Misalnya laba, saya tulisnya laba di sini. Dengan angka yang sama ya. Labanya 1.500.000. Nah, kemudian price-nya tadi berapa ya? 500 ya. Oke. 500 berarti 500-nya ditulis dalam kurung. Karena kan untung ya itu ya. Untung berarti nanti karena untungnya 1.500.000 terus diambil untuk kepentingan pribadi 500 berarti sisanya berapa? Sisanya 1 juta. Nah, tadi sudah saya jelasin kalau dia laba, maka di sini ditulisnya penambahan modal. Jadi itu di sini 1 juta. Kelewat banyak. Itu. Nah, berapa jadinya? Modal akhirnya bukan lagi 30 juta, tapi 31 juta. Nah, saya kasih catatan. Ini contoh ya perusahaan yang laba. Oke, jadi gitu. Ada lagi yang tanya? Ya, jadi ada berbagai tipe. Ini nggak saya hapus ya. Jadi ada berbagai tipe. Tipe yang pertama yang rugi. Tipe yang kedua break even point tidak ada price-nya. Yang ketiga, yang ketiga tidak ada ruginya tidak ada, untungnya tidak ada dan tidak ada price-nya. Contoh yang keempat, perusahaannya laba dan ada price-nya. Kalau tidak ada price-nya gimana? Ya udah tinggal tambahin 30 juta ditambah 1.500.000. Ya, gitu caranya. Oke, ada lagi? Kalau Pak, tidak, saya mau nanya. siapa? Vanessa. Ya, silakan Vanessa. Itu bentukan tabelnya yang kayak yang tentang perusahaan apa namanya modal awal gitu-gitunya harus turun ke bawah, Pak, nggak boleh ke samping gitu. Iya, namanya laporan laba rugi dia turun ke bawah. Modelnya staffel ya, modelnya staffel. Dalam akuntansi disebutnya staffel. Yang turun ke bawah itu modelnya staffel. Yang bisa disusun ke samping itu hanya neraca. Ya, gitu. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Oke, sekarang untuk melihat apakah seperti itu neraca, kita masuk ke neraca. Tab dulu ya, biar nggak nabrak catatannya. Oke, jadi yang neraca, sini, neraca, itu yang ketiga ya. Yang ketiga, neraca. Neraca itu, apa isinya neraca? Isinya neraca, satu, tentang harta. Lalu, hartanya apa? Harta apa aja? Hartanya ada dua, ya. Hartanya ada dua. Saya tulis di sini. Satu, harta lancar. Apa itu harta lancar? Saya sudah sempat jelasin di awal persamaan akuntansi. Harta itu apa aja? Nanti coba dilihat ya. Kemudian ada harta tetap. Harta tetap itu apa aja ya? Nanti dilihat lagi ya. Kemudian B, tentang
utang atau bahasanya liabilities ya, atau bahasa Indonesianya kewajiban. Liabilities itu kewajiban. Ya. Utang apa aja? Ada utang lancar, bukan hutang ya. Bahasa bakunya utang. Kemudian utang jangka panjang, utang yang lebih dari setahun. Nah, kemudian apalagi si neraca terakhir modal. Kamu kan udah ngerjain tuh ya, ngerjain persamaan ya. Kan situ ada hutang, tabelnya harta, kemudian dan lain-lain. DLL deh ya. Nah, jadi nih neraca itu isinya harta, utang, modal. Bener nggak sih? Lihat aja kolom yang kamu buat nih. Harta, utang, modal ya kan? Di kolom ini paling atas. Jadi kalau laporan laba rugi sama perubahan modal lihatnya di keterangan, kalau bikin neraca lihatnya di kolom ya. Di kolom nih, kamu bikin berapa kolom nih? Ada harta, ada utang, ada modal kan? Lihat di sini. Jumlahnya lihatnya di mana? Jumlahnya lihatnya di bawah. Yang ini, ya. Saya blok biar enak di ya. Nah, ini ya. Jadi lihatnya harta, utang, modal, kemudian jumlahnya lihat di paling bawah. Kita praktekin sekarang. Ini catatannya udah mana tadi ini catatannya. Oke, ini ya. Nah, sekarang baru kita buat copy aja dari sini nih. Copy nama perusahaannya. Oh ya, sorry. Sebentar sebelum copy nama perusahaan, sebelum saya jelasin ininya, sekarang bentuknya kayak apa? Bentuk neraca. Ini menjawab pertanyaan Vanessa ya. Bentuk neraca itu ada dua, namanya staffel ya. Kemudian yang kedua kontro. Staffel itu urut dari atas ke bawah, namanya staffel. Staff, ya, namanya staff. Kalau kamu lihat bagan struktur organisasi itu namanya bentuk staffel ya, ke bawah ya, itu namanya staff. Kemudian kontro, kalau kontro itu berdampingan, samping-sampingan ya. Bahasanya gampang itu, samping-sampingan. Ya. Nah, ini contoh sekarang saya buat contohnya yang bentuknya staffel ya. Mudah-mudahan saya nggak salah nulis staffel-nya. Nah, karena ke bawah berarti yang A tadi apa yang A? Harta gitu ya. Harta. Oke, kita tebelin harta. Apa aja harta tadi? Satu, harta lancar. Titik 2, iya. Harta lancar. Titik 2. Apa aja nih yang dibuat oleh kelompok 5 harta lancar itu? Kamu lihat di persamaan akuntansinya. Nih, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. 3 ya, berarti harta lancar ada 3. Harta lancarnya kas, apa tadi ya? Piutang, usaha, sama perlengkapan cuci mobil. Nah, terus lihat jumlahnya di mana? Lihat jumlahnya di bawah. Paling bawah, lihat paling bawah. 33, 500, 1.500.000. Iya. Ingetin ya, 33, 500, 1.500.000. 33 juta, 1.500.000 ya. Mudah-mudahan nggak salah. 500. Itu mana ya? Salah kayaknya dia. Oh iya 500. Terbalik. 1.500.000. Oke, ini di jumlah nih.
Di jumlah taruh di sini, di bawahnya. Nama penjumlahnya jumlah harta lancar. Atau bahasa akuntansinya aktiva. Harta itu aktiva. Saya tulis di sini. Biar ingat. Aktiva. Nah, ini di jumlahnya taruh di bawah paling ya di sampingnya. Berapa tuh jadinya? 34, 35. Oke, sampai sini ada angkanya? Cepetan. Saya berhenti dulu. Kenapa nggak dimasukin, Pak? Peralatannya. Ya, kan ada dua harta ya. Ada harta lancar, ada harta tetap. Harta lancar itu harta yang proses perputaran uangnya cepat. Umurnya kurang dari 1 tahun. Ya. Perlengkapan itu misalnya pulpen. Pulpen ada nggak yang usianya sampai 1 tahun atau lebih? Jarang ya. Bahkan dalam 1 hari juga bisa udah langsung rusak ya, atau hilang. Ya, pulpen kamu misalnya taruh di meja, teman kamu yang iseng diambil, hilang deh, udah. Ya, itu contoh aja, contoh yang gampang gitu. Tapi yang jawaban yang akademisnya, kenapa kok disebut harta lancar? Karena perputaran kasnya, perputaran uangnya, pemakaiannya cepat ya. Itu salah satunya. Kemudian ada dua. Yang kedua, ini saya jawab nih pertanyaannya. Siapa tadi yang nanya ya? Saya, Pak. Siapa? Hana, Pak. Hana lagi ya? Oke, sip. Oke, jadi ini. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua tadi harta tetap. Nah, apa itu harta tetap? Harta yang jumlah masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Itu namanya harta tetap. Harta tetap apa aja? Nah, saya sudah sempat jelasin. Salah satunya adalah peralatan. Misalnya nih, ini peralatan apa nih? Harusnya ada bunyinya gitu ya. Karena peralatan bisa macam-macam. Peralatan cuci mobil, ya gitu harus disebutin. Peralatan cuci mobil. Tulis ya. Berapa? Tadi 17 juta kalau nggak salah ya. 17 juta. Nah, dan biasanya ada penyusutannya, tapi karena di sini penyusutannya nggak ada, berarti jumlah harta tetap. Berapa jumlahnya? 17 juta juga, sama, karena memang nggak ada ya, nggak ada gantinya, nggak ada penyusutannya. Nah, apalagi sih ke harta tetap itu ada gedung, ada tanah, ada mesin-mesin gitu ya. Itu namanya harta tetap. Nah, kalau sudah ini dijumlah. Namanya jumlah harta atau aktiva. Berapa jumlahnya? Dijumlah nih. 52 juta. Tuh. Sampai sini dulu. Ini baru separuh jalan. Belum yang B. Yang B tadi apa? B utang atau kewajiban. Sekarang ditulis nih B. Ya, B kewajiban. Apa aja kewajiban itu? Lihat tuh di bawah. Ada utang lancar. Utang yang bisa usianya di bawah 1 tahun. Itu namanya utang lancar. Ya, utang lancar. Apa jenisnya? Utang usaha contohnya. Ada nggak di sini yang dibuat kelompok 5? Kita lihat. Ada ya. Berapa jumlahnya? 14 juta. Berarti ditulis di sini 14 juta. Ya, tuh. Nih kalau sudah ada nggak utang lain? Misalnya ada nih utang lain. Tadi kan ada utang bank ya. Berarti yang kedua ditulis ini ya. Ini nggak usah dijumlahin dulu. Utang S2
utang jangka panjang. Oke, sorry ya. Belum nih ya. Jumlah utang lancar. 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 Oke, ini di copy aja. Oke, nah sekarang utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu apa? Utang bank contohnya. Jadi tulis sini, utang bank. Berapa tadi utang bank tuh ya? 10 juta. Berarti di sini tulis utang bank 10 juta. Yang satu. Ya, kalau sudah, ini juga ditambah, di kopas saja, jadi jumlah utang jangka panjang. Jumlah utang jangka panjang. Apa totalnya? Totalnya di sini jumlah kewajiban. Berapa nih jadinya? 24 juta. Oke. Cepetan nggak? Enggak, Pak. Nah, oke. Enggak, Pak. Ya, sebentar lagi selesai. Nah, ini baru jumlah kewajiban. Kan masih ada tuh satu lagi yang C. Yang C itu apa nih? Modal. Ya, berarti di sini jumlah modal. Karena modal cuma satu, ya, cuma modal aja, nggak ada hibah. Hibah itu hadiah. Misalnya ada hadiah dari pemerintah tuh, dapat 20 juta, kan bisa aja begitu ya. Langsung aja ditulis di sini berapa jumlah modal. Modal ini yang kamu lihat adalah modal akhir di laporan perubahan modal. Ini ya, 28 juta. Atau kalau kamu lihat di persamaan akuntansinya yang paling akhir, 28 juta. Sama ya. Berarti di sini ditulis 28 juta. Kalau sudah dijumlahin kewajiban dan modal. Jadi nanti di sini ditulis jumlah kewajiban plus modal. Oh gitu Pak, kamu lihat nih di persamaan akuntansi ditambah nggak? Ditambah nih ya. Kita lihat persamaan akuntansi itu utang plus modal atau kewajiban plus modal ya. Jadi sama dengan persamaan akuntansi. Nah ini ditambah 24 ditambah 28 52 juta. Nah, jumlahnya harus sama dengan jumlah harta. Ingat, persamaan akuntansi. Jumlahnya harus sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Jumlahnya sama nggak? Saya blok ya. Ini deh. Ya. Harus sama jumlahnya. 52 juta, 52 juta. Ya, gitu. Sampai sini ya. Jadi jumlahnya harus sama. Ujung-ujungnya jumlahnya harus sama. 52 juta, harta 52 juta, kewajiban plus modal atau utang plus modal 52 juta. Selesai dengan cara shuffle. Ya, saya terusin. Sekarang gimana dengan cara yang kedua? Kontrol sama ya. Karena kamu udah ngerjain nih. Kamu udah ngerjain misalnya nanti tugas kamu udah ngerjain. Kamu nggak usah nyatet-nyatet lagi, ini tinggal pindahin aja nih. Bentuknya samping-sampingan, oke. Bentuknya samping-sampingan, kita kopas, taruh di sini. Saya tulis di sini bentuk kontrol, ya. Nah ini, samping-sampingan tuh. Udah habis nih. Habis ya. Nah, ini diambil lagi nih. Wah, dia sudah habis. Cuma sampai C. Nggak boleh sampai yang lain. Oke, di bawah ya, di bawah.
Saya ulang. Di bawah aja contohnya. Wah, saya baru tahu nih kok bisa begini. Oke, di bawah aja ya contohnya. Supaya lebih enak. Oke, ini cara kontrol. Kamu kopas aja ya, kamu copy, terus dikopas di bawah. Jadi nggak ngitung-ngitung lagi deh. Nah, ini cara dengan kontrol. Ya, kita rapin dulu. Oh iya, laporan laba ruginya belum diganti. Kita ganti sebentar lagi. Ya, ini ditulisnya neraca. Oke, mana tadi? Satu lagi jangan-jangan belum diganti juga. Oh ya benar. Tulis neraca. Ya, kalau yang atas ini bentuknya stafel, yang bawah bentuknya kontrol. Caranya sama ya. Kamu tinggal copy aja kalau belum ngitung. Ya, kalau diminta bikin dua-duanya gitu ya, tinggal kopas aja. Yang kedua kayak gini. Ini bentuknya samping-sampingan. Yang harta di sebelah kiri, kewajiban plus modal ada di sebelah kanan. Ini kan nggak imbang nih ya. Kamu mana nih jumlah hartanya? Oh, belum. Nah, ini di copy. Ya. Ini copy. Taruh di sejajar. Ya, supaya enak dilihat. Nah, gitu. Tahuan kan? Jumlahnya sama. Nah, gitu. Sampai sini ada yang tanya? Pak mau tanya Pak. Oke, siapa? Hana Pak. Ya. Iya. Kalau misalkan peralatannya itu kan kalau kata Bapak kan masuk harta tetap karena dia awet setahun kan ya Pak? Ya. Ya, kalau ternyata peralatannya itu harus diganti kayak dalam jangka 6 bulan sekali atau 8 bulan sekali, itu masuknya tetap jadi harta tetap atau gimana Pak? Harta tetap. Biasanya yang diganti perlengkapannya bukan peralatannya. Misal printer ya, printer kan usia pita printer itu biasanya nggak lama ya, 3 bulan sekali. Jadi yang diganti pitanya bukan printernya ya. Jadi biasanya gitu. Peralatan bengkel itu apa itu? Kalau ada yang buat cuci mobil ya, kan ada mesin di bawahnya tuh ya, yang ada tuasnya naik turun ya. Nah biasanya bukan semuanya diganti. Biasanya kelahernya atau apanya komponennya. Biasanya gitu. Jarang sekali peralatannya yang diganti. Tapi komponennya yang diganti. Ya, motor nih kan bisa aja usianya lebih dari setahun ya, bisa 10 tahun. Tapi tiap 3 bulan ada aja yang diganti. Apa misalnya? Oli. Apalagi rem. Apalagi spion, apalagi rantainya ya, gearnya, apalagi peleknya misalnya patah, ganti. Nah, komponen-komponennya itu disebut perlengkapan peralatan bengkel, ya, komponennya. Jadi bukan peralatan yang diganti. Ya, itu jawaban saya, Ana. Jadi yang harus diganti itu selalu masuk ke perlengkapan ya Pak? Iya, ya, jadi perlengkapannya. Bukan peralatannya, jarang sekali ya. Sudah diprediksi sih, biasanya orang bikin peralatan nggak mungkin digantinya dalam waktu singkat ya peralatannya ya. Kecuali hilang beda ya. Kecuali hilang kayak di 74 misalnya komputernya beli 10 hilang 2 gitu ya. Itu force major. Dalam bahasa ekonomi disebutnya force major. Kesalahan alam, kesalahan karena situasi yang tidak memungkinkan. Misal nih, Garuda pesawatnya jatuh di Sumatera, itu kamu belum lahir tuh. Ya. Waktu itu saya kerja di kantor, ya. Nah perusahaan Garuda, saya nitip di perusahaan Garuda peralatan.
dikirim ke Sumatera. Belum sampai bandara, ternyata jatuh tuh pesawat. Gimana tuh peralatannya? Ya udah, ya mau diapain? Ya itu namanya belum dipakai malah kan baru dikirim belum dipakai. Nah ya, kalau hal-hal yang seperti itu disebutnya dengan bahasa ekonominya force majeure. Ya. Dunia perasuransian, dunia perbankan, dunia pengiriman barang seperti Federal, ya, terus JNT, apalagi sekarang yang ada Tiki, JNE, GoFood, GoCar, ya. Nah, kalau ada kecelakaan itu disebutnya force majeure. Ada lagi yang mau tanya? Nih, saya udah selesai nih jelasin laporan keuangan sampai praktek terakhir neraca seperti ini. Nah, ini nanti akan saya upload ulang biar semua bisa lihat. Kalau sekarang yang bisa lihat cuma kelompok 5. Karena kan saya kunci ya. Kecuali ada yang iseng-iseng bongkar-bongkar ya. Jadi nggak usah nge-share. Kamu nggak usah nge-share yang kelompok 5. Nanti ini saya copy ulang. Jadi nanti bisa dilihat sama semua kelompok di kelas 12 IPS 1 supaya bisa buat belajar. Oke, sampai sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Nah, gimana prakteknya bikin ini? Hari ini saya tidak memberikan waktu untuk mengerjakan tugas. Jadi hari ini free ya, hari ini free. Tidak ada tugas. Tapi nanti minggu depan kamu sudah siapkan, kelompoknya sama dengan orang yang sama. Ingat-ingat ya, kelompoknya sama dengan orang yang sama untuk minggu depan. Nanti saya buatin sama seperti ini, Google Sheet-nya, kelompoknya nanti silakan masuk di Google Sheet masing-masing. Nanti kamu mengerjakan laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi yang dibuat oleh kamu. Bukan persamaan akuntansi ini. Kenapa kamu harus bikin persamaan akuntansi lagi? Biar buat latihan terus. Jadi kalau nanti ulangan kamu bisa. Gitu. Ya. Oke, saya kasih kesempatan nanya. Masih ada waktu. 5 menit lagi. Kalau tidak ada yang tanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas, mengerti, dan bisa dipahami. Nanti bisa dipraktekkan. Ya, untuk lihat-lihat ini bisa buat lihat-lihat ya, catatannya seperti ini, walaupun singkat gitu. Ya, ini juga ada. Ini sebenarnya ringkasan dari modul yang ada di GCR dan ada yang di web. Kamu lihat semua. Nanti tugas kamu adalah hari ini masing-masing individu silakan baca modulnya, baca PPT-nya ya. Untuk download silakan buka di web supaya kalau lari ke GCR kamu mungkin ribet ya, di webnya nanti bisa di-download di situ. Sudah saya izinkan untuk download baik modul maupun PPT-nya. Nah, untuk yang ini nanti bisa dilihat siang atau sore nanti setelah Jumat saya download, bisa diupload di kelas kamu di Google Classroom. Sampai di sini dulu. Kalau tidak ada, berarti saya cukupkan pelajarannya. Kurang 4 menit lagi. PJ Ekonomi mohon ya di rekap siapa yang tidak hadir. Ada 4 orang, saya nggak tahu kalau nanti saya lihat ternyata di GCR-nya berkurang. Ya. Ada 4 orang yang tidak hadir hari ini, nanti ditulis namanya siapa aja, nanti saya cocokin dengan yang di Google Meet. Ya. Kamu tetap ngisi presensi ya, nanti presensinya habis ini saya share, jadi kamu nanti tidak boleh lupa untuk mengisi presensi. Itu saja dari saya. Mari kita tutup materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.